simulasi akhir gitu kan. Dan tema di pendampingan kali ini bagaimana kita pengen nanti refleksi perubahan diri yang berdampak dalam pendidikan. Ya, nah fokus untuk pendampingan ini pengen kita ketahui yang pertama kita persiapan karena masih belajar, kedua tujuan nanti, yang kedua tentang pengumpulan survei 360 derajat yang kemarin mungkin sudah dibagikan dan hasilnya sudah diterima kembali dari responden. Dan yang ketiga adalah refleksi perubahan yang terjadi yang ada pada diri kita selama perjalanan berpindah ini dan apa yang menjadi perubahan pada siswa juga pada diri kita. Dan yang terakhir adalah mengenai penilaian kompetensi sesuai dengan hasil diskusi yang kemarin sudah didiskusikan. Jadi karena untuk mengawali kalau bisa berdiri saya akan masih menyampaikan ini terkait dengan pembelajaran daring yang kemarin mungkin sebelum kita melaksanakan PI ada pembelajaran daring walaupun di akhir-akhir gitu ya modul 3 terkait dengan program. Jadi pembelajaran daring tersebut adakah yang menurut Pak Imam capaian yang paling tinggi atau capaiannya apa yang didapat dari pembelajaran daring? Ya, betul ya benar. Capaian yang paling tingginya tentu dalam pengelolaan program fokus utama kita tentunya itu murid kalau menurut saya ternyata setelah adanya kita belajar tentang pengelolaan program tersebut sangat luar biasa bahwa murid juga ternyata bisa dilibatkan dalam perencanaan program, memberikan suara, terus pilihan dan kepemilikan sehingga dengan begitu dapat menumbuhkan kepemimpinan murid. Jadi menurut saya kesuksesan terbesar dari program tersebut itu ketika kita bisa mengimplementasikan sebuah program dengan di dalamnya murid juga terlibat. Bukan hanya orang dewasa saja, tapi murid juga bisa gitu kan. Apakah ini hal yang baru buatnya? Dari dulu murid selalu dilibatkan dalam kegiatan ini? Tidak semua kegiatan dilibatkan, memang ada beberapa yang dilibatkan. Misal upacara bendera itu murid sudah tidak langsung dilibatkan, tidak kita yang berperan utama, tapi murid yang langsung sekarang latihan, udah silakan latihan, tinggal kita hanya mengarahkan sedikit saja. Tapi setelah adanya, saya belum tahu bahwa itu memang ada suara, pilihan, dan kepemilikan murid ya di dalam kegiatan tersebut. Tapi setelah kemarin mempelajari itu semua, memang oh iya ternyata baru nih buat saya, memang itu merupakan hal baru bahwa ya kita bisa menggali kepemimpinan dari murid itu sendiri. Dikuatkan lagi. Dan menurut Pak Imam program seperti ini saat ada kita malah membuang-buang waktu atau mungkin keterlibatan siswa itu begitu luas gitu sehingga melibatkan siswa. Kalau menurut saya untuk awal-awal pun untuk dalam melibatkan siswa kayaknya siswa agak sedikit canggung. Kenapa sih? Jadi kita yang terlibat, yang biasanya kan ketika ada program itu hanya guru, terus kepala sekolah palingnya atau enggak orang tua. Tapi kan sekarang mungkin siswa juga terlibat. Mungkin di awal-awal ya ada sedikit pertanyaan juga kenapa saya bisa dilibatkan. Tapi kalau menurut saya dengan berjalannya waktu kita memberikan pandangan kepada siswa bahwa ada hal positif yang bisa kita ambil dalam keterlibatan kalian dalam hal ini siswa. Saya yakin juga siswa akan mengerti dan akan mengikuti meskipun ya pada awalnya ya itu dia agak sedikit kaget kalau sedikit kaget gitu. Tapi ini bagian dari tadi kalau kata Pak Imam yang mulanya kaget dan takut ya menjadi kebiasaan. Bisa menjadi kebiasaan. Luar biasa sekali berarti implementasi dari program yang sudah Pak Imam pelajari sudah sedikit diterapkan dalam pelibatan lingkungan sekolah termasuk di dalamnya adalah murid menjadi utama mungkin ya. Kalau kemarin kebanyakan orang dewasa nih gitu ya sekarang utama dari itu. Baik selanjutnya Pak Imam saya akan konfirmasi terkait dengan refleksi survei 360 derajat. Mungkin yang kemarin yang dibagikan, walaupun ini sebetulnya di pendampingan besar
Dua. dua Dua. ya, dengan posisi diri Ya. ya. Apa namanya, dari hasil mungkin instrumen yang sudah dibagikan pada si responden kemarin yang diberikan pada siapa saja? Kepada Ibu disebutkan namanya Bu, untuk guru kepada Pak Mufti, terus Bu Tiara, Pak Windra, Bu Ai, sama Pak Rizka. Untuk murid sendiri kepada, karena saya mengajarnya di kelas rendah pun saya jadi responnya juga sama kelas rendah juga biar siswa yang mungkin kayak sama Adriana kelas 1A, Jerin kelas 1A, Kalista 2A, terus Almira dan Khaira sama Almira kelas 1C. Itu siswa maupun kelas 1 dan kelas 2 itu sudah bisa dididik. Sudah bisa, tapi tetap ada dalam bimbingan masih kalau misalkan ada pertanyaan yang agak sedikit mungkin membingungkan ya buat siswa, didampingi oleh wali kelas juga. Dari hasil semua yang sudah kami bagikan di sini itu dan sudah kembali mungkin ya semuanya. Nah, dari hasil responden dilihat sama Pak Imam, adakah yang menurut Pak Imam ini kurang baik atau masih perlu ditingkatkan terkait dengan kompetensi guru Pak Imam? Dari responden baik itu rekan sejawat ataupun siswa, kepala sekolah masih secara garis besar alhamdulillah pun tanggapannya positif. Ada peningkatan juga dari yang yang kemarin pendampingan 2 ke pendampingan sekarang, yang tadinya misalkan nilainya sekian jadi sekarang jadi tambah bagus nih. Saya setelah dibandingkan mungkin ya punya jadi sedikit senyum-senyum tadi setelah dibandingkan. Tapi ada beberapa poin juga yang tadinya misalkan masih nilainya 4 jadi sekarang ada 3. Salah satunya mungkin dalam untuk siswa ya, ketika berdoa, jadi kan di situ ada poin bahwa apakah guru selalu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memimpin doa di kelas. Nah itu ya. Nah, ada di kelas 2A sejak Kalista yang itu kan. Memang di kelas 2A saya jarang mungkin bergantian. Biasanya kan kalau untuk memimpin doa biasanya mungkin itu refleksi buat saya pribadi ya punya. Siapa yang suaranya keras, lantang, nah saya suruh ke depan biasanya gitu. Jadi kadang orang-orang itu aja, mungkin dia sangat jujur sekali ya, merasa oh Pak Imam ketika mungkin hanya gali aja yang disuruh, nah gitu. Terus keterlibatan yang apapun yang di poin terakhir saya lupa, yang berkebun yang melibatkan dalam apa sih namanya yang di poin terakhir pokoknya. Nah itu ada harus direfleksikan juga. Nah kalau untuk dari rekan sejawat, hubungan dengan mengajak rekan yang lain mungkin dalam memberikan praktik baik itu sudah bagus alhamdulillah, tapi ada poin di mana juga kepada rekan sejawat mungkin ya dalam mengajak gitu yang harus ditingkatkan lagi gitu. Memang masih ada, kalau saya rasa mungkin masih ada sedikit sanggup mungkin ya kalau nggak tahu ini wajar atau enggak gitu ya, agak sedikit gimana gitu maksudnya ya untuk usia di atas kita ketika kita mau ngajak kayak kemarin diskusi kematangan. Memang mereka semua antusias, tapi ini awal saya mengajaknya yang jadi gimana ya, ini banyak sedikit ketakutan kayak gitu. Memang sangat mungkin juga terlihat sama teman-teman yang kemarin memberikan survei. Nah dari hasil yang tadi Pak Imam utarakan itu kan dari siswa terkait tadi kelas 2 terkait doa yang tidak bergiliran gitu ya. Kalau dari rekan sejawat mah sudah aman gitu ya. Dari siswa sendiri hasil dari respondennya, siswa sebagai respondennya, kira-kira apakah rencana Pak Imam sebagai bakal Pak Imam untuk bisa merubah mungkin kekurangan yang ada sesuai dengan penilaian atau sesuai dengan hasil dari survei anak tersebut? Saya akan mencoba mungkin ya untuk solusi mungkin ya terhadap hasil dari survei tersebut. Mungkin saya akan mempraktekkan beberapa materi yang kemarin kita pelajari juga. Salah satunya yang kepemimpinan murid ini, ketika tadi ada siswa yang memberikan survei bahwa Pak Imam jarang memberikan kesempatan kepada yang lain. Nah mungkin bisa saya
di situ tidak memberikan bahwa orang lain juga bisa. Nah, saya akan mencoba ya bahwa setiap murid itu harus diberikan suara, kepilihan dan kepemilikan, akan saya akan coba diterapkan di kelas itu seperti itu. Terus apa namanya, saya juga di kelas mungkin ya benar mulai minggu-minggu kemarin sudah menerapkan oh iya bagja juga sebenarnya bisa dilaksanakan di kelas gitu Bu. Jadi ketika masuk kelas saya menayangkan di proyektor itu sebuah pertanyaan utama, buat pertanyaan dulu bagaimana sih kita untuk sehat memantiknya. Nah setelah itu kita berpikir yang tadi kelas 2B Bu yang saya ngasih dulu itu awalnya dari situ Bu. Kita dari situ dari buat pertanyaan dulu, kebetulan pelajarannya tentang renang sekarang. Nah kita buat kelompok diskusi, udah beberapa kali gitu, ternyata mereka ketagihan dengan cara belajar diskusi Bu. Pak Imam selalu belajar diskusi katanya gitu. Nah kemarin saya udah buat pertanyaan, terus ada pelajar kira-kira apa namanya renang yang begitu seperti apa ya? Saya mencoba apa namanya merefleksikan kepada murid. Nah, barusan tadi saya coba memberikan tugas tentang gali mimpinya mungkin sedikit-sedikit mungkin lah, meskipun ya saya merasa memang belum sempurna belum bagus, tapi setidaknya mungkin ya Bun ya sudah mencoba, tinggal nanti yang apa kekurangannya bisa direfleksikan lagi. Berarti rencana tadi itu yang udah pernah yang buat dari tuliskan di RT ya, bahkan mungkin sedikit-sedikit udah mulai diterapkan ya dilaksanakan. Kira-kira itu ada orang lain yang membantu Pak Imam atau Pak Imam cukup untuk saat ini bisa gitu? Tentunya Bu, saya sangat butuh. Saya selalu yang saya butuhkan benar-benar utamanya ya kepala sekolah, karena apa-apa saya selalu kalau ada undang-undang saya bicara langsung sama ibu kepala sekolah dulu. Terus kasih jawab dari wali kelas juga saya butuhkan keterlibatannya terkait dengan apa namanya keaktifan murid di kelas juga. Saya akan coba berkomunikasi juga dengan wali kelas yang bersangkutan. Terus akan sejawat yang lain di olahraga maksudnya juga saya butuhkan karena terkait berdiskusi terkait materi-materi yang akan diberikan. Oke, Pak Imam, itu tadi terkait bagaimana saya mengkonfirmasi survei 360 derajat yang sudah kami bagikan koresponden dan koresponden mungkin sudah memberikan umpan balik. Nah, sekarang saya mengkonfirmasi terkait perubahan dalam pembelajaran. Ini terkait pendidikan guru penggerak yang sudah Pak Imam jalani selama 6 bulan, walaupun dengan berdarah-darah, dengan segala konsekuensi yang harus mungkin diterima oleh Pak Imam dan bagaimana harus membagi semua kegiatan, membagi waktu, dan tentunya itu menyita sekali dari Pak Imam. Mau tidak mau itu karena ada waktu yang dikarenakan bahkan keluarga pun begitu. Nah, setelah menjalani guru penggerak selama 6 bulan ini, apa yang dirasakan Pak Imam itu yang berkaitan dengan kompetensi Pak Imam itu sendiri, apa perubahannya? Dari Pak Rizwan. Oh iya, makasih. Terkait dengan perubahan mungkin ya, memang saya merasa sekali berubah mungkin ya. Apa namanya ya mungkin alhamdulillah banyak ilmu yang saya dapatkan dari guru penggerak, dari mulai modul 1, modul 2, modul 3, ternyata wawasan saya terbuka kembali. Tidak hanya materi yang disampaikan itu, materi udah tentu sangat apa namanya bermanfaat sekali, tapi lebih dari itu saya juga mendapat banyak ilmu dari fasilitator, dari ibu mungkin selaku pengajar praktik, terus juga dari rekan juga lah ketika berdiskusi itu ternyata banyak hal-hal baru yang saya dapatkan. Sebagai contoh ketika misalkan diskusi dengan Bu Mika, enak kan kalau diskusi dengan Bu Mika, kalau ngobrol itu dari Tasik ke Bandung saya coaching, langsung ngobrol seru lah gitu ya. Banyak ya ketika melihat Bu Mika selalu refleksinya itu pakai padlet atau apa. Nah saya mencoba diterapkan di kelas, ternyata memang asik gitu ya. Apa namanya sangat ke anak juga semakin tertarik anak itu baru gitu, hal yang baru gitu, banyak hal yang baru. Nah terkait apa namanya materi, memang yang saya rasakan saya lebih ya
lebih memberikan pelayanan lebih baik lagi kepada murid gitu ya. Saya harus bisa menuntun tumbuh kembangnya murid sesuai dengan potensi, sesuai dengan kodrat Allah dan kodrat namanya. Terus saya juga mencoba menerapkan tentang pembelajaran yang PSE itu sebelum pembelajaran saya coba mengajak dulu anak-anak berjalan-jalan ya Bun. Tapi tidak setiap pertemuan Bun. Saya diatur sedemikian rupa supaya anak juga tidak jenuh. Gini terus Pak Imam ngajarnya. Nah saya nggak mencoba kadang-kadang pakai KSE, kadang juga langsung ke ice breaking aja biar anak-anak ada hal-hal baru juga. Ternyata memang sebagai contoh saya dulu ketika pembelajaran KSE ketika mulai dipelajari saya langsung coba diterapkan, memang anak-anak jadi tambah lebih fokus, sangat fokus gitu, lebih fokus ke anak-anak dapat nih gitu dengan ada efek gitu ya. Terus ketika pembelajaran diferensiasi, kita belajar diferensiasi, saya coba terapkan juga, dipraktikkan juga kemarin waktu sama Bunda. Alhamdulillah juga, anak di sekolah ini memang beda-beda, keinginan dia untuk belajar beda-beda. Saya sekarang ini mencoba menerapkan pembelajaran diferensiasi juga di teori di kelas benar, di kelas 2A gitu. Saya coba bagi, ternyata memang efektif juga. Yang tadinya anak-anak itu super aktif, sangat super aktif gitu kan, alhamdulillah terkendali gitu ya. Nah terus untuk coaching juga budaya positif semuanya itu sangat bermanfaat gitu kan. Mungkin tidak hanya contoh untuk coaching itu tidak hanya bermanfaat itu tidak hanya dalam pembelajaran tapi dalam kehidupan sehari-hari juga, pemecahan masalah ataupun ketika ngobrol berdua kita bisa gunakan prinsip coaching itu. Saya pernah iseng dengan istri saya dengan ada satu obrolan dengan istri saya bahwa dia menginginkan solusi. Saya tidak menjelaskan bahwa itu sedang coaching. Saya coba tanya identifikasi, ditanya-tanya teridentifikasi, terus rencananya kamu kalau identifikasi tersebut mau seperti apa? Rencananya mau gini. Kapan itu waktunya? Secepatnya aja gitu. Ternyata alhamdulillah langsung saya jelaskan ke istrinya, Bu, ternyata tadi kita ngobrol itu ayah sudah coaching dan jadi coaching. Apa itu coaching? Nah itu ada obrolan lagi, ternyata iya bisa gitu pun, tidak hanya untuk sekolah gitu. Terakhir yang mungkin yang pengelolaan sumber daya, terus yang pengelolaan dalam murid juga itu sangat penting gitu. Kemarin yang pemetaan aset juga sangat kaget, ternyata apa yang ada dalam bayangan saya terkait aset yang dimiliki oleh Kabupaten mungkin hanya berapa persennya. Ketika diskusi ternyata banyak hal-hal baru yang didapat gitu dari peserta yang kenapa nggak kepikiran ke arah sana gitu. Ya, berarti efek untuk perubahan dirinya lebih dalam dan mungkin Pak Imam juga sudah mampu untuk bertransformasi gitu dalam perubahan itu, dan tentunya juga untuk murid pun berubah ya. Jadi antaranya apa perubahan yang ada pada murid? Perubahan yang pada murid Yang jadi yang paling senang gini Bun, murid kalau ketemu saya, Pak Imam, kapan olahraga lagi? Dirindukan. Pak Imam, kemarin seru diskusinya. Pokoknya aku pengen kalau belajar itu dengan diskusi Pak Imam. Terus ada ice breaking-nya gitu. Jadi ada perubahan-perubahan gitu. Kalau di kelas juga memang anak-anak jadi lebih antusias, lebih fokus. Misalkan ada siswa yang kurang fokus, kelihatan ada yang ngantuk atau apa, kita ajak main-main dulu kan, diskusi ice breaking. Biasanya sederhana, nggak yang rumit-rumit gitu. Tapi anak-anak jadi segar kembali gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi kesan dari anaknya juga alhamdulillah positif. Berarti hal terbesar yang menurut Pak Imam berubah dari diri itu bagaimana Pak merindukan kita. Luar biasa. Dan selama 6 bulan ini kira-kira apa sih yang menurut Pak Imam yang cukup paling memuaskan? Yang paling memuaskan yaitu dalam hal apa dulu? Dalam hal perjalanan pendidikan guru penggerak. Dalam hal perjalanan guru penggerak yang paling memuaskan yaitu ketika mempelajari coaching.
Ya, kenapa? Yang pertama dengan kita menguasai coaching itu ya tentunya ketika ada obrolan yang tadi itu ya kita bisa menggunakan prinsip itu, kita bisa menggali potensi dari coaching gitu kan. Apalagi ketika coaching kemarin alhamdulillah berjalan dengan lancar, baik itu ketika di ruko, di tugas sampai kemarin di itu juga PI juga alhamdulillah. Jadi ada kepuasan tersendiri aja gitu pun. Oh iya, selain manfaatnya besar, saya juga bisa menerapkan dengan ya menurut saya itu lumayan baik gitu ya. Ini alhamdulillah. Jadi kita juga bisa bukan hanya memberikan hasil gitu ya, tapi juga memberikan bahwa makna dari perjalanan sebuah pembicaraan itu Seperti apa? Dari Pak Imam itu tadi yang cukup mungkin memuaskan buat Pak Imam, atau yang paling menantang buat Pak Imam? Yang paling menantang itu ketika budaya positif itu. Dimana kenapa menantang? Karena di akhir aksi nyatanya itu kan ada harus mendiseminasikan kepada rekan guru, itu kan ini di sini. Nah, itu adalah awal di mana saya bisa berbicara di hadapan rekan sejawat di sekolah ini, Bang. Itu awal mula saya bisa berbicara berani tampil itu di sana gitu. Saya benar-benar deg-degan, saya bisa nggak sih menyampaikan materi tentang budaya positif ini kepada teman-teman. Saya bisa nggak sih berbicara di depan di depan umum seperti itu gitu ya, di hadapan ada senior sekolah gitu ya. Jadi yang jarang-jarang gitu dilakukan. Bukan jarang, saya belum pernah. Paling ya kalau berbicara sekali-sekali di rapat ya sering lah, tapi kan untuk penyampaian materi secara langsung di hadapan rekan sejawat dengan begitu banyaknya itu baru pertama kali itu. Jadi ya itu merupakan hal yang paling menantang buat semua. Persiapan itu benar-benar luar biasa, punya percaya diri yang tapi ya positifnya ya banyak. Setelah bisa melewati itu semua, jadi saya lebih percaya diri. Kemarin ketika melakukan diseminasi yang pemetaan aset udah lebih enjoy lagi, itu udah bisa gitu. Oke, Pak Imam, luar biasa sekali, berarti walaupun menantang tapi tertantang dan bisa terjalan dengan baik. Itu tadi terkait bagaimana merefleksi pembelajaran selama 6 bulan ini jelas. Nah, sekarang saya akan konfirmasi terkait dengan penilaian pemetaan aset. Sesuai mungkin yang kemarin Pak Imam berdiskusi dari aktor-aktor yang dilibatkan dalam diskusi bagaimana mengidentifikasi sumber daya dari sekolah untuk dijadikan sebagai aset gitu ya. Bagaimana bahwa ternyata aset yang dimiliki sekolah itu bukan hanya aset yang bisa kita lihat gitu. Ada aset lain mungkin yang tersembunyi dan mungkin baru kita gali sekarang gitu. Nah, kemarin waktu Pak Imam berdiskusi, siapa aktor yang Pak Imam libatkan dalam diskusi? Yang saya libatkan tentunya kepala sekolah, terus rekan sejawat, semua guru saya undang, langsung ada surat undangan meskipun itu hanya di WA tapi undangannya resmi. Terus ada orang tua siswa juga yang saya undang dan perwakilan murid kelas bawah dan kelas atas. Jadi saya coba libatkan. Tapi untuk kepala sekolah ini saya diskusinya lebih ke sebelum pelaksanaan dengan rekan sejawat, karena kemarin kebetulan ibu kepala ada rapat di KPIS. Jadi ibu kepala memberikan mandat untuk memimpin jalannya diskusi yang hari kemarin oleh guru senior ibu Ina. Tapi sebetulnya sebelumnya saya udah berdiskusi panjang lebar dengan beliau. Tapi memang tidak ada dokumentasi karena memang berjalan begitu saja gitu kan. Tapi semuanya terlibat. Adapun aktor dari pihak luar pihak luar tidak ada, pun mungkin hanya orang tua juga itu juga memang sering terlibat di sekolah. Tidak ada kalau dari pejabat daerah memang tidak ada diwakili oleh orang tua. Baik, terkait diskusi yang terjadi merupakan yang Pak Imam lakukan, bagaimana proses diskusi itu dalam melakukan identifikasi dari sumber daya alam atau sumber daya yang bisa diberikan pada aset di sekolah. Bagaimana prosesnya? Prosesnya secara keseluruhan berjalan dengan lancar, semuanya terlibat aktif. Meskipun kemarin dilaksanakannya jam 11:30 jam rawan, apalagi kita sedang puasa, sedang sahur. Tapi ketika
memang di awal-awal agak sedikit goyah mungkin ya. Memang ya apa namanya jam rawan gitu, jam rawan. Tapi ketika kita mulai masuk ke diskusi tentang aset ya, modal manusia, saya kasih contoh ya, Umi yang bulan depan akan pensiun, dia mengikuti dengan baik, memberikan masukan-masukan yang luar biasa, Bun. Itu yang paling senior gitu, yang apa namanya, yang baru-baru, guru-guru yang milenial, tentunya ya sangat apa, sangat antusias gitu. Iya, sangat apresiasi. Jadi saya senang, yang saya memang agak khawatir, yang kalau dia yang sebagai senior takutnya ya dia apa ternyata memberikan memang kenapa aset kalau aset ini masuk nggak ke, jadi memberikan masukan positif gitu, Bu. Dan mungkin ini menjadi hal yang baru gitu. Betul. Walaupun mungkin sudah ada sih, cuman nggak dilabelin nama gitu. Betul. Kalau di ya misalkan biasanya aset-aset itu lalunya itu berbentuk fisik, bangunan lah, bangku sekolah. Nah kalau sekarang kan di berkenal itu dikenal dengan ada 7 nilai gitu ya, 7 nilai aset. Nah mungkin yang baru untuk itu akar yang berlaku mungkin itu nilai-nilai. Nah dari proses perjalanan yang kemarin Bapak Imam menjalani, ada tantangan dan kendala? Tantangan dan kendala, yang pertama untuk tantangan sendiri, kita sedang bulan puasa, Bun. Jadi ya mungkin tingkat konsentrasi kalau jam menuju siang itu udah mulai goyah, tapi alhamdulillah dengan materi mungkin ya, kalau dengan materi yang menarik ini jadi ke peserta juga segar gitu, mereka bisa mengikuti dengan baik. Kalau hambat atau tantangan kemarin memang sebelum pelaksanaan apa namanya pemetaan aset ini kan biasa nggak pembelajaran seperti biasa. Nah disibukkan dengan hal tersebut sehingga persiapan apa namanya pengkondisiannya agak sedikit lumayan apa namanya capek lah gitu ya. Ada berarti berkaitan dengan waktu karena kan anak-anak bubar itu jam 11:20 kan yang kelas tinggi. Nah kita langsung siap-siap gitu waktu apa namanya ada waktu sebentar ke jam 11.30. Kalau kita ngajar 11.30 ya banyak, tapi memang kemarin ada sedikit ngaret juga karena terkait guru-guru ada yang belum selesai di kelasnya. Jadi kendalanya yang ringan saja, alhamdulillah nggak ada kendala yang berat yang bisa halangi diskusi. Ya. Baik, Pak tadi tentang kendala. Perasaan Pak Imam ketika saya sudah berhasil nih membawa semua stakeholder untuk sama-sama mengidentifikasi aset ini. Perasaan Pak Imam bagaimana? Senang, puas, bersemangat. Kenapa senang? Kenapa senang? Karena selain tadi diskusinya berjalan dengan lancar, saya juga ternyata terbuka kembali bahwa aset-aset di sekolah kita itu begitu banyak, sangat banyak yang bisa kita maksimalkan khususnya dalam kegiatan di sekolah gitu. Yang tadinya saya bayangkan, memang saya mencoba membayangkan aset-aset yang ada di sekolah itu yang 7 itu mungkin saya mulai pikirkan ada potretnya ini, tapi jauh dari sana makin banyak digali. Soalnya jadi ini bisa dimaksimalkan nih ketika pembelajaran, khususnya ketika pembelajaran olahraga di saya mungkin yang paling dekat mungkin ya, bisa dimaksimalkan. Oke. Nah, itu menjadi hal yang luar biasa bagi saya pribadi terkait dengan hal-hal baru tadi, aset-aset yang selama ini saya belum terpikirkan. Selanjutnya saya bersemangat untuk memanfaatkan aset tersebut dalam kegiatan-kegiatan program sekolah nanti, program pembelajaran, program sekolah yang lain untuk dimanfaatkan. Jadi kemarin juga kita menjelaskan bahwa yang harus kita pikirkan itu jangan kekurangan, jangan berpikir berbasis kekurangan, tapi kita sekarang sudah dipetakan nih aset kekuatan-kekuatan, jadi kita berpikirnya berbasis kekuatan gitu. Mulai ada komitmen juga dari guru-guru yang lain, oh iya kita bisa nih maksimalkan ini semua gitu untuk pembelajaran. Jadi dari diskusi kemarin, rasa yang Pak Imam tumbuh dari hasil diskusi itu merupakan bagian dari
apa yang ditemukan Pak Imam, Betul. bukan hasil dari Pak Imam merangkai sendiri. Enggak, jauh dari apa yang saya bayangkan itu. Makanya saya sangat senang sekali gitu kemarin hasil itu. Terima kasih. Dan satu lagi yang menjadi pertimbangan Pak Imam dalam identifikasi aset itu. Yang pertama tentu dari lokasi sekolah, kita berada di pusat kota. Secara geografis ini kita paling bisa dilalui oleh semua kendaraan. Terus lingkungan kita juga sangat mendukung untuk tumbuhnya program-program kegiatan untuk dilaksanakan. Kita dekat dengan sekolah-sekolah SMP untuk melanjutkan, dekat dengan dinas-dinas terkait, misalkan dinas perpustakaan untuk ada program literasi, dekat dengan Masjid Agung untuk keagamaannya. Pokoknya ini saya yang jadi pertimbangan itu yang pertama terima kasih. Yang kedua daya dukung orang tua yang sangat luar biasa, sehingga itu menjadi aset juga untuk dimaksimalkan di sekolah. Yang ketiganya daya dukung orang tua, aset, terus murid juga sangat luar biasa, motivasi untuk belajar, untuk sekolahnya juga untuk itu sangat luar biasa. Alhamdulillah. Juga dari guru-guru juga sama, dan pertimbangannya dari guru dan Berdasarkan masukan. Yang dipertimbangkan adalah lokasi. Yang kedua adalah bagaimana dukungan orang tua, pengembangan aset sendiri. Yang ketiga perkembangan murid juga. Butuhnya terkait kebutuhan. Dan yang terakhir mungkin tadi seluruh warga yang ada di sini. Oke, baik. Ada hal yang lain yang menurut Pak Imam ini dirasa belum cukup kemarin dibahas di diskusi pengembangan aset atau pengembangan aset itu, tapi masih terpikirkan sama Pak Imam? Kalau kemarin sudah terwadahi semuanya? Secara umum sudah terwadahi, memang kemarin juga sudah ada komitmen, tinggal nanti yang kemarin tidak sempat didiskusikan itu tentang pemanfaatannya seperti apa dari aset tersebut. Nah itu satu hal yang saya menganggap kita sudah memetakan, tinggal bagaimana caranya gitu. Nah itu tinggal mungkin biasanya kita diskusinya lebih lanjut itu di KKG di sekolah, kita bisa biasanya langsung dibahas juga. Langsung direbukan RTL-nya. RTL-nya sudah panjang. Oke, baik Pak Imam, mungkin itu konfirmasi saya terkait bagaimana hasil diskusi terkait dengan pengembangan aset. Dan saya ingin konfirmasi lagi terhadap aktor yang kemarin ikut diskusi. Di sini sudah ada Pak Iki yang kemarin menemani Pak Imam ya di diskusi kemarin, walaupun mungkin Pak Iki mengenal saya baru. Dan mudah-mudahan Pak Iki bisa terus bergerak bersama Pak Imam beriringan, walaupun dari mulai awal ini. Kalau kemarin diskusi prakarsa perubahan ada nggak? Iya, karena yang sedang PPG itu kemarin kebetulan ada kuliah Pak Iki. Iya. Nah, Pak Iki saya konfirmasi sedikit terkait diskusi pengembangan aset kemarin. Kemarin yang ikut terlibat dalam diskusi siapa aja? Orang-orang atau secara keseluruhan? Secara keseluruhan. Kemarin itu yang menyebabkan kegiatan diskusi lebih mengenai aset sekolah itu dari mulai guru kelas, karena kemudian hingga sampai staf tenaga pendidikan dan kandidat sehingga terjadi diskusi yang Orang tua sendiri ada yang dilibatkan? Muridnya? ada. Baik Pak Iki, kalau selama proses perjalanan diskusi, kira-kira prosesnya seperti apa dalam mengidentifikasi semua daya yang bisa diberikan sebagai aset di sekolah ini? Terkait proses diskusinya, memang betul tadi apa yang disampaikan oleh Pak Imam ketika dari pembukaan Bu, karena situasinya sekarang semua melaksanakan puasa, jadi mungkin gangguan juga tentu, tapi dan Pak Imam melaporkan materi itu yang masih diam satu sekarang terlihat tapi setelah masuk ke sesi pertanyaan mulai saling
saling berbicara dan seru gitu. Jadi ada yang menemukan guru A, guru B dan lainnya saling balas pendapat gitu. Nah, berarti Pak Iki juga yang ikut terlibat merasakan bagaimana proses tersebut sangat tentunya bermanfaat. Dan mungkin bagi Pak Iki sendiri nih, tantangan dan kendalanya ketika kemarin menjalankan diskusi. Terkait tantangan ketika diskusi itu memang dari awal itu terkait dengan dari gurunya, karena kan kalau misalkan sudah biasa kita diskusi gitu kan, sudah rutin pasti langsung, karena ini misalnya setiap guru itu ada kesibukan dan hal-hal yang lainnya tidak bisa dilakukan, jadi masih perlu pengkondisian dengan intensitas yang cukup bersama Ibu, ayo. Nah, jadi belum sepenuhnya Ada rasa kesadaran ya, yang timbul. tapi sedikit alhamdulillah sudah terbiasa. Dan seperti tadi kegiatan KKB sekarang juga kalau ada di Bapak Ibu minggu sekarang kita akan membahas ini gitu. Meskipun memang ya mungkin dalamnya ada yang sekarang ada kegiatan, tapi demi kebaikan sekarang juga alhamdulillah. Berarti Pak Iki juga sudah tahu bagaimana mengatasinya gitu ketika kemarin terjadi kendala ataupun tantangan dalam diskusi tadi. Nah, setelah terjadi diskusi sudah ada hasil, bagaimana identifikasinya gitu ya. Nah, perasaan Pak Iki sendiri, Pak Iki rasakan. Saya rasakan setelah kemarin kita identifikasi 7 nilai aset sekolah ini, ternyata saya juga pikirkan, karena ini kan misalnya poin yang gitu 7 nilai aset ini. Tapi apabila kita bersama-sama gitu 7 poin ini, maka dari hal yang tidak terpikirkan jadi iya juga ya gitu. Kenapa nggak dari dulu kita melakukan dasarnya untuk misalkan dalam manusia, kenapa kita nggak terpikirkan untuk membahas hal ini. Jadi sederhana setelah dibahas itu menghasilkan beberapa poin yang bisa jadi masukan untuk dalam Pak Iki sendiri menuliskan itu dan perasaannya tadi merasa ikut senang gitu ya dalam mungkin menyambut program-program yang dibawa oleh Pak Imam ini gitu. Dan menurut Pak Iki pertimbangan apa sih yang Pak Imam ini ada dalam diskusi dalam pemetaan aset itu? Pertimbangannya seperti apa sehingga ditentukan ini aset di sekolah, yang ini bukan gitu. Jadi ada ini Bapak masuk ke tiap poinnya gitu. Pertimbangan itu misalkan untuk manusianya gitu kan, saya juga terbayangkan di awal itu aset itu hanya benda secara fisik kan, ini aset misalkan laptop ternyata setelah saya sampaikan juga pertimbangannya, jadi lebih tahu tentang apa ya poin-poin dan hal-hal yang dimaksud aset itu seperti apa. Saya belum tahu menyampaikan aset itu anggapannya paling barang-barang kan, mulai dari motor, lemari atau tempat. Ternyata ada unsur abstrak dan abstrak itu Biotiknya biotik atau biotik sekali baik dan dari pertimbangan mungkin hasil dari poin-poin tiap 7 nilai aset itu dan ditemukan apa yang menjadi pertimbangan dari sumber daya manusianya, dari finansialnya, bahkan yang lainnya. Itu kalau hal lain yang mungkin Pak itu masih terpikirkan yang ini dirasa menjadi aset tapi baru nggak dibahas di diskusi, ada nggak hal lain? masih lebih kayak politik ya, itu daripada politik itu kan apa ya masih kaku gitu. Untuk manusia sosial fisik itu kan sehari-hari kita langsung apa ya bukan politik itu implementasinya kadang masih belum terlalu ada hal politik gitu, hanya manusia dan lingkungan saja. Pilihnya partai saja itu. Kebijakan akan hal politik dan Jadi hal lain yang menjadi apa ya
terpikirkan ya, terus terpikirkan masih terpikirkan Bapak itu terkait nilai politiknya apa yang akan dikembangkan di sini. Oke, baik Pak Eki, mungkin itu saja akan saya konfirmasi. Terima kasih banyak. Terus bergerak bersama Pak Iman dan rekan-rekan dan sampai di aset saja Pak Iman. Tinggal bagaimana kata Pak Iman tadi pemanfaatan aset itu sendiri seperti apa, dan mungkin ini jadi bagian penting dan nanti masuk di kurikulum sekolah ini juga, bagaimana tentang identifikasi sumber daya dan bisa dijadikan sebagai modal aset kita. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Pak Eki. Ada yang lain nih Pak Iman terkait dengan persiapan panen hasil terkait dengan lepak 7 nih tentunya. Adakah yang menurut Pak Iman ada ide apa nih untuk di lepak 7 yang mau Pak Iman tampilkan gitu? Itu bisa saya mau bertanya gitu kan tentang panen raya mungkin ya. Tadinya saya ingin bertanya ini out of record gitu ya Bun ya. Saya belum terbayang sama sekali jujur Bun, selain kita menampilkan hasil tugas-tugas selama kita CGP, nah kegiatannya itu nanti seperti apa saya masih belum terbayangkan. Mungkin bisa pencerahan dari Bunda mungkin agar mungkin ada waktunya sekitar 2 minggu ke depan kita bisa membuat maksimalkan sehingga Nah, jadi lepak raya 7 atau panen hasil itu kita bilangnya kayak exhibition samanya gitu ya. Ada 2 hari untuk yang pertama mungkin Pak Iman ada kami akan memamerkan bentuk-bentuknya, mau berupa produk senjata yang pernah kita ambil selama program bertambah ini boleh yang tampilkan. Yang kedua ada di hari kedua ada berbagai praktik baik itu dalam forum semuanya dalam satu ruangan, semua CGP dalam satu ruangan. Nah, dalam satu ruangan itu ada perwakilan CGP yang akan menampilkan praktik baik apa yang kira-kira mewakili semuanya, dan itu dianggap sebagai hal yang mungkin baru dan itu cukup kebermanfaatannya itu sampai gitu. Nanti ada perwakilan dari pihak kelompok satu untuk memberikan praktik baik kepada rekan. Nanti untuk teknis penyampaian itu satu CGP satu kota Tasikmalaya atau untuk kota Tasikmalaya mungkin ya? Iya. Nah, berarti ditampilkannya di semua itu atau di forum itu, jadi kasih waktu satu orang selama 20 menit betul untuk menampilkan praktik baiknya. Tapi yang 20 menit itu hasil dari pemilihan semua CGP yang ada di kelompoknya. Silakan berembuk tiap kelompoknya mau siapa yang akan mewakili untuk memberikan praktik baik, menyebar praktik baiknya di kelas berbagi itu. Jadi nanti ada kepala sekolah, ada dari dinas, bahkan ada kalau memungkinkan Pak PJOK berbagi, dan juga kepala sekolah yang dari sekolah yang lain untuk sama-sama melihat praktik baik di kelas berbagi itu. Dan juga di hari ke-1 terkait dengan memamerkan aksi nyata atau produk yang sudah kita buat selama itu nanti yang menjadi pengunjung di stand-stand itu adalah orang-orang pilihan yang dapat undangan. Ada kepala sekolah, ada kepala sekolah, ada guru senior, ada juga CGP-CGP yang lain. Nah, teknis untuk memamerkan di hari pertama itu Bun ya, untuk teknisnya bagaimana Bun? Apakah kita dipamerkan di misalkan di yang dosennya itu ya dipamerkan lewat itu atau seperti apa? Kemungkinan lewat dosen nanti ada tampilan ya, tapi kalau tergantung nanti lihat ruangannya juga ya. Kalau pakai proyektor, layar proyektornya kan besar ya, jadi nggak memungkinkan kayaknya. Tapi kalau pakai TV yang sekarang yang bantuan itu, jadi misalkan dari 6 CGP itu ada apa saja yang terpakai, tapi itu prosesnya terus berjalan kan, tidak seperti di kelas berbagi. Jadi kan pernah ada produk yang Pak Iman buat, seperti kalau kemarin pelajaran itu makanan itu yang dari Belatung. Maggot membawa maggot sebagai bagian dari kemarin pernah dibahas gitu. Boleh atau pelatihan lain selama pembelajaran. Dan yang misalkan produk kalau di kemarin SMK 1 itu
berhubungan di kelas berbagi pun misal kayaknya sudah pilih nih dari teman-teman semua, buatlah PPT-nya atau kampanye buat dibagikan kepada kita di kelas berbagi. Itu minimal yang misalkan itu termasuk baru, hal yang baru dan bermanfaat kamu itu sangat bagus gitu misalnya. Nah, itu mungkin yang bisa kita konfirmasi terkait dengan hal lain, hasil ataupun apa yang akan Pak Imam pamerkan di lokal silakan digali lagi idenya. Nah, seperti apa kalau sekarang saya tanya dan tuliskan seperti ini mungkin terlalu cepat gitu, tapi Pak Imam silakan gali kembali yang semenarik mungkin, karena apa yang kita hasilkan termasuk juga termasuk juga perform kita itu bagian dari jati diri kita ya, yang ditampilkan selama 6 bulan gitu. Karena nanti yang akan menjadi pelakunya juga di pameran itu adalah sekolah kita ataupun harapan diri, karena kita juga kan pelaku jadi bisa lebih di depan gitu. Terima kasih sudah berbagi praktek baik. Kali ini juga terima kasih banyak sudah mau berkolaborasi dengan Pak Imam yang merupakan PPI akhir ini. Di PPI ini saya ucapkan terima kasih banyak. Permohonan bisa dengan apa yang saya kerjakan di sini mungkin tidak seberapa, tidak sebanding dengan apa yang sudah saya saya berterima kasih berterima kasih dan banyak ilmu-ilmu selama dari PI ke 1 sampai ke PI sekarang mungkin sangat luar biasa, banyak kebermanfaatan yang saya bisa ambil. Saya juga mohon maaf tentunya dalam PI ataupun dalam program ini banyak kekurangan dari saya, tentunya banyak kekurangan dari saya yang banyak kelebihan di mana saya mengunjungi sekolah di situ saya sedang mendapatkan jadi menurut saya banyak